Nah, mari kita bahas tentang kecepatan dan percepatan menggunakan vektor perpindahan. Pada layar sudah kalian lihat diagram gerak di mana ada 4 titik diagram gerak ini. Sebagai alat bantu, mari kita gambar garis sumbu koordinatnya, di mana ini adalah menunjuk pada sumbu koordinat X, dan kita tentukan skalanya. Skalanya adalah ini, misalnya dengan jarak yang sama ya antara skala ini. Anggaplah setiap skala ini adalah 1 meter. Sehingga kita nanti bisa hitung jarak posisi benda tersebut setiap detiknya. Ini satuannya meter. Nah, dari sini kita bisa tentukan pula sebuah vektor perpindahan. Nah, bagaimanakah kita menentukan vektor perpindahan supaya tidak mengganggu? Barangkali ini kita letakkan di bagian atas saja. Sini misalnya. Itu adalah sumbu koordinat yang kita pilih. Bagaimana kita menentukan vektor perpindahannya? Vektor perpindahan itu didapat dari pengurangan atau selisih dua vektor posisi. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menentukan vektor posisi? Vektor posisi bisa kita tentukan dengan mengambil sebuah vektor dari titik koordinat 0,0. Jadi kita gambar sendiri 0,0-nya di mana, dan itu sembarang ya, tergantung kalian masing-masing menentukan. Tapi dalam contoh kali ini saya tentukan dari posisi awal benda tegak lurus, sehingga vektor posisinya yang berwarna biru, ini biru gelap, vektor posisinya adalah dari 0,0 sampai ke posisi benda tersebut. Karena ini adalah posisi pertama, kita namakan ini adalah vektor posisi R1, di mana dia sebuah vektor ya. Kemudian posisi yang kedua kita sebut dengan ini, vektor posisi R2, jangan lupa simbolnya ada panah di atasnya. Nah, sehingga dari dua vektor ini kita bisa hitung atau kita bisa gambar sebuah vektor yang kita sebut dengan vektor perpindahan. Nah, vektor perpindahan ini disimbolkan dengan delta R begitu ya, dan ada panah di atasnya. Kita bisa tuliskan delta R ini adalah vektor yang R2 dikurangi vektor R1. Vektor R2 dikurangi vektor R1, ini adalah vektor perpindahan. Nah, secara grafis, kalian tentunya sekarang sudah mengerti bahwa mengurangkan dengan vektor R1 dari vektor R2 itu adalah vektor R1 digeser ke kanan, misalnya seperti ini ya. Ini vektor R1-nya kita geser ke kanan, vektor R1. Nah, kita geser ke kanan seperti ini, tapi dengan panah yang berubah. Panahnya itu adalah ya, panahnya dari atas ke bawah. Jadi dia sini. Kenapa demikian? Karena kita mengurangkan R1 sehingga panahnya kita rubah ya, tidak lagi ke atas. Ini saya hapus supaya jelas. Ini R2-nya digeser saja ya tulisannya. Yang namanya R2 itu adalah yang ini, vektor R2, sementara ini adalah minus vektor R1. Jadi ini adalah vektor R2 minus vektor R1, hasilnya secara grafis itu adalah yang ini.
warna hijau aja ya. Dari sini ke kanan. Nah, ini adalah delta R, yaitu vektor perpindahan. Vektor perpindahan ini biasa digambar di antara titik pada diagram gerak. Sehingga kalau kita copy paste ini, yang warna hijau ini ya, vektor perpindahan, dia itu digambarkan di sini. Itu adalah vektor perpindahan yang besarnya adalah R2 dikurangi R1, yaitu vektor posisi R2 dikurangi vektor posisi R1. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar diagram gerak, vektor perpindahan itu jadinya ada di setiap garis penghubung antara dua titik dalam diagram gerak. Kita sebut misalnya ini delta R1, ini ada delta R2, dan ini adalah vektor perpindahan delta R3. Jadi kita lihat ada 3 vektor perpindahan. Yang mana vektor perpindahan ini menggambarkan perpindahan benda dari titik awal ke titik akhir dalam diagram gerak. Barangkali titik diagram geraknya tidak terlihat lagi sekarang, kita beri warna yang agak lebih jelas ini ya. Nah, ini adalah gambar vektor perpindahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rasio antara vektor perpindahan, ini delta R, dibagi dengan waktu. Berapakah rasionya? Tentu karena ini sebuah vektor, maka hasilnya adalah sebuah vektor pula ya. Jadi kalau kita lihat diagram gerak kita, bendanya bergerak ke kanan dan tentu arahnya adalah ke arah itopi. Jadi kita bisa tentukan sejak awal ini arahnya adalah itopi. Satuannya juga bisa kita tentukan sejak awal, yaitu besarnya vektor perpindahan dibagi besarnya selang waktu ya. Artinya ini adalah meter per detik atau meter per second. Nah, mari kita lihat berapa besarnya rasio antara vektor perpindahan yang pertama, delta R1 dengan selang waktu. Vektor perpindahan delta R1 adalah yang ini ya. Ini vektor delta R1. Kita lihat besarnya berapa di sini. Besarnya adalah dimulai dari posisi yang pertama di sini. Ini posisi pertama sampai posisi dia terakhir yang ini ya. Ini posisi yang kedua ini. Sehingga kita lihat jaraknya di sini adalah 2 meter. Ingat karena satuannya tadi kita ambil meter ya. Jadi ada 1 meter, di sini ada 2 meter. Sehingga kita tuliskan 2. Selang waktunya berapa? Ingat setiap jarak antar diagram gerak itu adalah 1 detik. Sehingga posisi yang pertama ke posisi yang kedua ini selang waktunya selalu 1 detik. Sini kita tuliskan 1. Sehingga rasionya adalah 2 I meter per second. Kita bisa lakukan juga ini pada vektor perpindahan yang kedua. Delta R2 ini dibagi delta T selang waktu yang kedua, tentu karena jarak antar diagram gerak dipotret dengan selang waktu yang sama, ini tetap 1 detik ya. Sehingga kita tinggal hitung berapa sih jaraknya. Kita lihat di sini jaraknya adalah 1 meter, ini ya 1 meter, 2 meter, sampai ke posisi yang ini, kira-kira di sini itu 2, kira-kira ya 2,8 meter ya per 1 detik. Sehingga kita tuliskan 2,8, arahnya tetap ke sumbu X, meter per second. Nah, bagaimana dengan yang selang waktu ketiga? Selang waktu ketiga tinggal kita hitung berapa jaraknya antara ini sampai ke sini ya. Selang waktunya tentu 1 detik, ini delta T. Dan jaraknya 1 meter, 2, 3 tambah 0,2. Berarti sekitar 3,2. Kita tulis langsung saja. Delta R3 dibagi delta T itu adalah 3,2 itopi meter per detik.
Nah, kita bisa lihat di sini rasio besar dari vektor perpindahan dibagi selang waktu itu berubah-ubah ya. Kita tuliskan misalnya delta R dibagi delta T, nilainya itu terhadap delta terhadap posisi bendanya, mungkin kayak gini saja posisi itu berubah-ubah. Yang pertama adalah 2 itopi, yang kedua 2,8 itopi, yang ketiga adalah 3,2 itopi. Atau kita tulis bukan terhadap posisi, misalnya terhadap waktu. Terhadap waktu, jadi di waktu yang pertama 2, di waktu yang kedua 2,8, di waktu yang ketiga 3,2. Nah, ini kita lihat rasionya semakin lama semakin besar. Nah, kita ingat tadi rasio antara perpindahan terhadap waktu itu adalah yang kita sebut dengan kecepatan. Dengan kata lain, ini adalah vektor V yang bisa kita tulis sekarang rumus lengkapnya, yaitu uh, yaitu kita tulis seperti ini, yaitu delta R dibagi delta T, rasionya itu adalah nilai dari kecepatan atau V ya. Kecepatannya di sini makin lama makin besar. Jadi dari 2 menjadi 2,8 menjadi 3,2. Dan kita lihat pada diagram gerak dia juga tambah besar ke kanan ya, jarak antar perpindahannya. Nah, sehingga dengan informasi bahwa kecepatannya itu semakin lama semakin besar, kita juga bisa menggambarkan vektor kecepatan dari diagram gerak yang sama. Nah, misalnya ini saya copy diagram gerak yang sama, jadi supaya lebih sama, ini kita copy saja diagram geraknya. Nah, ini kita lihat dengan nilai kecepatan yang didapat tadi. Di bawah sini mungkin ya. Ini adalah diagram gerak yang sama, namun awalnya di sini kita hanya bicara tentang vektor perpindahan. Jadi sekarang kita akan bicara mengenai vektor kecepatannya ya. Jadi titik-titiknya sama dengan situasi yang tadi, cuma kita bicarakan sekarang vektor kecepatannya. Nah, vektor kecepatannya kita kasih warna biru misalnya. Nilainya untuk yang pertama adalah 2 meter per second, 2 I topi meter per second, 2,8 I topi meter per second, dan 3,2 I topi meter per second. Dan vektor kecepatannya adalah ini, persis sama seperti sebuah vektor perpindahan, dan kita gambarkan sengaja di sini vektornya itu sambung menyambung dengan jarak antar diagram titiknya tadi ya. Jarak antar titik dalam diagram gerak. Nah, dari vektor kecepatan, ini kita tuliskan vektor kecepatannya seperti ini. Kita bisa hitung rasio antara perubahan vektor kecepatan terhadap selang waktu. Misalnya di sini antara vektor kecepatan yang pertama dengan kedua, yaitu perubahannya adalah 2,8 dikurangi 2. Ini ya, yang kedua dengan yang pertama, perubahannya berarti 2,8 dikurangi 2 dibagi selang waktunya 1 detik. Di mana nilainya adalah sekitar 0,8 dibagi 1, yaitu 0,8, satuannya meter per second dibagi second karena selang waktu. Nah, kita bisa lihat pula di sini
perubahan vektor kecepatan terhadap waktu untuk yang kedua, yaitu 3,2 dikurangi 2,8 dibagi 1, di mana hasilnya adalah 0,4 dibagi 1, yaitu 0,4 meter per second untuk setiap secondnya. Jadi kita lihat pula di sini bahwa nilai rasio antara kecepatan dengan waktunya berubah-ubah ya. Kita bikin sebuah tabel misalnya di sini selang kecepatan terhadap selang waktu, nilainya 0,8 kemudian 0,4. Artinya dia menurun. Nah, rasio antara kecepatan dengan selang waktu inilah yang kita istilahkan dengan percepatan, di mana simbolnya adalah seperti ini, percepatan gitu ya. Nah, percepatan satuannya bisa dilihat di yang biasa ditulis itu meter per second kuadrat. Karena secondnya digabungkan ya, jadi meter per second kuadrat. Contoh yang paling sering kita lihat barangkali nanti adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi ini adalah contoh percepatan, yaitu percepatan gravitasi bumi. Di mana percepatan gravitasi bumi ini diistilahkan dengan simbol G yang nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Artinya apa? Artinya ini bisa kita tuliskan 9,8 meter per second untuk setiap 1 secondnya. Artinya lagi apa? Artinya kecepatannya bakal bertambah sebesar 9,8 ya. Tapi nanti kita bahas kembali. Yang perlu kalian perhatikan kali ini hanya bahwa vektor kecepatan itu bisa digambarkan pada diagram gerak seperti yang kita lihat di layar sekarang ini. Dan vektor kecepatannya makin lama makin besar begitu ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita rangkum beberapa hal. Yang pertama adalah benda yang bergerak dapat direpresentasikan dalam sebuah diagram gerak. Yang kedua, benda yang bergerak itu berarti berubah posisi. Atau dengan kata lain, memiliki vektor perpindahan. Catatan yang ketiga adalah bahwa rasio atau perbandingan ya, rasio itu perbandingan nilai garis miring besar dari vektor perpindahan terhadap selang waktu itu disebut dengan kecepatan. Catatan yang keempat, arah vektor
perpindahan itu selalu sama dengan arah vektor kecepatan. Yang kelima, sama seperti poin yang ketiga ya, rasio atau perbandingan nilai garis miring besar, tapi sekarang vektor, bukan vektor saja, tetapi rasio atau perbandingan nilai dan besar selisih. Rasio atau perbandingan nilai atau besar dari selisih dua vektor kecepatan terhadap selang waktu disebut dengan percepatan. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat dari representasi yang verbal ini secara verbal ya. Kita lihat kalimatnya di atas ke representasi berupa piktorial. Ya, benda bergerak dapat direpresentasikan dalam diagram gerak. Ini adalah diagram gerak yang kita maksud. Ini contoh saja ya. Itu sebuah titik dengan skala sumbu X. Kita ambil posisi 0 misalnya di sini. Dan kita tentukan skalanya sesuai informasi pada soal atau kita tentukan sendiri. Benda yang bergerak memiliki vektor perpindahan. Kalau ini geraknya ke kanan, maka vektor perpindahannya seperti ini ya. Dan kalian lihat vektor perpindahan mengikuti berapa jauh besarnya berpindah. Rasio perbandingan terhadap selang waktu disebut kecepatan. Jadi arah kecepatan itu sama seperti arah vektor perpindahan. Jadi kita gambarkan lagi dengan warna biru misalnya di sini, ini adalah vektor kecepatannya. Sama seperti gambar vektor perpindahan. Nah, vektor percepatannya bagaimana? Dia adalah selisih dari dua vektor kecepatan. Misal ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3. Berarti vektor percepatan itu adalah selisihnya. Selisih itu adalah V2 dikurangi V1 atau V3 dikurangi V2. Ini adalah vektor ya, sama-sama vektor. Karena itu kita bisa pahami kalau kita gunakan barangkali secara simbol, kalau ini piktorial ya. Kita menggambarkannya seperti piktorial, bagaimana kalau secara matematis. Nah, secara matematis kita bisa lihat bahwa vektor perpindahan delta V ini adalah selisih antara dua vektor dibagi selang waktu, atau kalau dituliskan ini adalah V2 dikurangi V1 dibagi selang waktu delta T, maka hasilnya adalah vektor percepatan. Kemudian sama juga di sini ya, selang waktu antara posisi itu adalah vektor perpindahan. Berarti delta X ini adalah vektor perpindahannya. Kemudian dari vektor perpindahan delta X dibagi delta T, maka kita dapatkan sebuah vektor yang kita sebut ini X2 dikurangi X1, dan ini vektor yang dibagi delta T, dan ini kita sebut sebagai kecepatan.
Nah, dari sini kalian bisa dapatkan sebuah persamaan yang lain ya. Ini masih secara matematis bahwa posisi X2 dikurangi X1 itu sama dengan V dikalikan delta T. Atau posisi yang kedua di waktu tertentu itu adalah posisi yang pertama ditambah V dikali delta T. Begitu juga dengan percepatan. Jadi untuk percepatan kita bisa lihat bahwa kecepatan di waktu tertentu itu adalah bergantung dengan banyaknya atau besarnya percepatan ya dikalikan selang waktu, atau V2 itu adalah V1 ditambah A vektor percepatan dikali delta T. Nah, kira-kira begini. Jadi dari sini kita melihat ada penyajian atau tampilan secara matematis, ada secara piktorial, ada secara verbal. Kalian lihat ini apa namanya perbedaannya ya. Mungkin ada yang lebih suka secara matematis, ada yang lebih suka secara verbal. Dari sini kita lihat bahwa ada 3 besaran utama yang kita bahas, yaitu kita kasih warna kuning, vektor perpindahan, kemudian ada vektor kecepatan, kemudian ada vektor percepatan. Kemudian di sini ada suatu cara untuk menampilkan gambar yang kita sebut dengan diagram gerak. Yang dalam diagram gerak kita gambarkan mobil atau benda apapun hanya sebagai titik ya, posisi yang ditentukannya. Nah, baik, dari sini apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke link quizzes lagi. Nanti saya share habis ini di grup di WA-nya. Kemudian silakan share ke yang lain. Langsung dikerjakan sama-sama seperti tadi. Habis itu aktivitas hari ini selesai gitu ya. Jadi Zoom-nya akan saya tutup, kemudian kalian silahkan mengerjakan pertanyaan di link quizzes. Dari situ nanti kalau sudah selesai baru berarti aktivitas pertemuan di hari ini juga berakhir. Sebentar saya siapkan dulu linknya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang sambil saya siapkan linknya. Nah, pertanyaan yang akan kalian dapatkan di link quizzes nanti itu ada 2 bentuk, ada pilihan ganda, ada esai. Untuk pertanyaan yang esai, kalian jawab saja sesuai dengan apa yang kalian pahami. Jadi, sekali lagi, uji pemahaman seperti ini itu yang dinilai bukan dari jawaban benar dan salahnya, tetapi kalau kalian mengikuti berarti sudah ada nilainya, kalau tidak mengikuti berarti tidak ada nilainya. Gunakan username kalian sebagai NIM-nya begitu ya. Ada 2 jenis pertanyaan di link quizzes nanti. Ada pertanyaan pilihan ganda, kalian bisa langsung jawab. Ada pertanyaan esai, berarti kalian ketik jawabannya ya.
ketik melalui device kalian masing-masing. Nah, kalau pertanyaan yang esai, itu yang ditanyakan apa yang kalian pahami. Jadi jangan copy paste dari internet misalnya atau tanya temannya, cukup tulis saja apa yang kalian pahami karena apapun jawaban kalian kalau sudah diisi berarti sudah ada nilainya. Begitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Oke, sekarang Pak. Baik, Pak. kita akan tutup Zoom-nya dan kalian silakan tunggu linknya via WA ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan uji pemahaman di link Quizzes. Insya Allah ketemu minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.